Salam sejahtera, salam jumpa untuk seluruh pemirsa dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara program Cahaya Kasih Natal yang diproduksi oleh TVRI Papua Barat tahun 2024. Media Pemersatu Bangsa, dan tema yang akan saya sampaikan pada saat ini berkenaan dengan perayaan Minggu-Minggu Advent dan Natal tahun 2024 di saat ini adalah Natal Day. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita di saat ini, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, oleh perkenan dan cinta kasih-Mu, menuntun, menyertai dan memberkati kami selaku umat-Mu sepanjang tahun 2024, sejak Januari hingga kami mengakhiri November, memasuki bulan Desember pada Minggu Masa Raya Advent yang pertama. Hari ini oleh program Cahaya Kasih Natal produksi TVRI Papua Barat, kami akan mengawali khotbah Natal Advent di saat ini. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mengundang Engkau Tuhan, beri Roh Kudus-Mu terangi hati kami, agar firman-Mu yang akan kami bacakan, renungkan di saat ini, berkenan memberi kami kekuatan menjalani aktivitas sepanjang tahun ini, terlebih dalam rangka menyambut Putra Natal Sang Pendamai itu, kami dikuatkan dan dimampukan untuk terus memuliakan Tuhan sekarang selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan di pagi ini, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini yang terambil untuk kita renungkan yaitu satu ayat saja, kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah kawan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi ini. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada Minggu Advent yang akan dimulai pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Dan setelah menjalani Minggu Advent, 4 Minggu Advent dan masuk pada masa raya Natal, kepada kita diberikan tugas tanggung jawab untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Pendamai, Sang Putra Natal itu dengan penuh syukur dan sukacita. Dan di hari ini bersyukur atas kasih anugerah dan berkat Tuhan sehingga lewat program Cahaya Kasih Natal produksi TVRI Papua Barat tahun 2024,
kita sama-sama hendak belajar dari firman Tuhan dalam rangka menuntun dan mengarahkan kita memasuki masa raya Advent dan juga Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, ada dua pandangan tentang sejarah. Yang pertama, sejarah adalah sebagai lingkaran, dipandang sebagai peristiwa yang berputar berulang-ulang. Dalam perputaran peristiwa yang tidak berujung pangkal karena perputaran itu, sehingga diibaratkan sebagai lingkaran. Apa yang dulu lenyap akan muncul kembali, kemudian lenyap lagi dan muncul lagi. Itulah siklus sejarah itu. Yang kedua, sejarah sebagai garis lurus. Ini dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Mempunyai maksud, ibarat garis lurus yang memanjang dan bahkan menuju ke masa depan. Dari pandangan yang kedua, ini kita bisa belajar dari Israel sepanjang kitab Perjanjian Lama. Peristiwa sebagai titik demi titik yang terus memanjang dan membentuk garis lurus. Penghayatan sebagai umat Kristen timbul karena begitu mereka menyaksikan dan mengalami sendiri perbuatan Allah dalam kehidupan mereka. Mulai dari perbudakan di tanah Mesir, penyeberangan di Laut Merah, perjanjian dengan Allah di Sinai, puluhan peristiwa yang lain sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Umat berpikir, berorientasi, berpengharapan yang mengarah ke masa depan. Pertanyaannya, apa yang menjadi pengharapan itu? Datangnya dari Mesias, datangnya dari kerajaan Allah. Pengharapan itu timbul bukan karena umat mencita-citakan sesuatu yang belum ada. Sebaliknya, pengharapan itu timbul karena umat sudah menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Allah dalam kehidupan mereka di masa lampau, kini bahkan sepanjang perjalanan kehidupan, sampai pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Kejadian ini adalah suatu titik dan momen di mana yang menentukan dalam garis sejarah Yesus datang sebagai pewujudan yang mula-mula dalam kerajaan Allah yang dinanti-nantikan itu. Seperti sekarang ketika memasuki minggu Advent yang pertama, dikatakan kerajaan Allah yang dinanti-nantikan itu, Yesus bersabda, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu." Dalam Matius pasal 12 ayat 28. Selama kerja 3 tahun, Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan kedatangan tahun rahmat Tuhan. Kita bisa lihat dibandingkan dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia yang dikasihi Tuhan, kelahiran dan kedatangan Yesus membuka babak baru dalam garis sejarah. Sejarah memasuki babak baru di masa tanda-tanda kerajaan Allah mulai dinampakkan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda Yesus lakukan itu memperjelas garis sejarah menuju datangnya dan berlakunya kerajaan Allah di bumi.
di mana kedaulatan Allah dan pemerintahan Allah ditaati oleh seluruh umat manusia. Mungkin Anda berkata, mengapa tidak langsung saja Yesus mendirikan kerajaan Allah yang sempurna itu? Dan mengapa masih banyak ketidakberesan di dunia ini, padahal Yesus sudah datang? Baiklah, pertanyaan ini dijawab. Contoh, dalam Perang Dunia Kedua seluruh daratan Eropa dikuasai Hitler. Pada suatu hari tiba saat menentukan pasukan sekutu mendarat di Eropa, dan hari itu disebut D-Day, Decision Day, atau hari penentuan. Natal adalah D-Day. Yesus datang dengan Injil membebaskan, yaitu berita kesukaan mengenai pertobatan dan pembaharuan yang tersedia bagi manusia. Kebebasan, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang dikehendaki Allah untuk dunia. Sesudah Tuhan Yesus mengutip kata-kata dalam menyampaikan firman, Tuhan Yesus juga menegaskan pada hari inilah genaplah nats ini dalam Lukas pasal 4 ayat 21 itu. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menapaki hari-hari perayaan sebagaimana yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita? Kita akan memasuki minggu masa raya Advent yang pertama, yang akan jatuh pada hari Minggu tanggal 1 Desember tahun 2024. Di mana dengan masa-masa penantian ini, kita semua hendak menyiapkan diri, hati, pikiran, hidup, pekerjaan, apapun yang ada pada kita, bahkan di tengah hidup keluarga rumah tangga, di tengah hidup pribadi, di tengah hidup pekerjaan, kita mempersiapkan semuanya dalam rangka menyambut Sang Putra Damai, Putra Pembawa Damai, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dikatakan, apa yang harus kita lakukan? Dalam Matius 24, dalam perumpamaan Yesus berkata, berjaga-jagalah kamu. Ini bukan berarti menunggu atau meramalkan masa depan, melainkan turut bekerja dengan Yesus menyampaikan tanda-tanda kerajaan itu. Akan tibalah nanti suatu V-Day di mana Tuhan Allah sendiri yang akan menyempurnakan kerajaannya itu di bumi ini. Bagaimana dalam Wahyu pasal 21. Pemirsa yang berbahagia di seluruh tanah air. Sekarang kita hidup dalam babak sejarah. Antara D-Day dan V-Day inilah babak peningkatan dan percepatan tugas. Babak untuk mendengarkan dan babak untuk memperdengarkan Injil. Sekarang kita hidup di babak sejarah di mana dalam garis lurus yang memanjang dan menanjak ke masa depan, kita diberi kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Bagaimana firman Tuhan untuk kita di saat ini? 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-19. Yesus juga berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46 itu. Sekarang kita hidup di masa, di zaman, di sebuah zaman yang berada di antara dua ujung, awal dan ujung yang akhir. Ujung awal adalah kelahiran, penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ujung akhirnya adalah kedatangan Yesus Kristus yang akan menghakimi manusia,
yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di masa-masa Advent, dengan berjaga-jaga artinya secara aktivitas kita dalam kehidupan kita, kita sudah siap, kita sadar, kita siuman, kita bangkit, kita menantikan saat penghakiman itu. Karena bicara tentang Advent bukan saja kedatangan, tetapi bicara tentang Advent kita sedang menanti dan menyambut Yesus yang akan datang sebagai Hakim Agung yang akan mengadili bumi ini. Oleh sebab itu, apakah perasaan kita? Apakah kita gentar? Ataukah kita juga gemar? Gentar sebab Hakim itu adalah Kristus yang tidak kenal kompromi terhadap hal-hal yang keji, yang tidak kenal kompromi dengan dengki, yang tidak kenal kompromi dengan korupsi. Namun juga gemar sebab Hakim itu adalah Kristus yang kita kenal sebagai juru selamat dan penebus kita. Ia akan datang, kita akan merayakannya. Di lewat minggu-minggu Advent dan memasuki masa raya Natal tahun 2024 ini, kita semua dengan perasaan gentar dan gemar itu, dalam segala duka dan derita, dengan kepala tegak, kita menanti-nantikan kedatangan Kristus yang dirayakan dalam masa raya Advent. Kita juga menghadap kepada Tuhan dalam pengadilan Allah, dan kebaikan Allah itu sudah mengangkat beban dosa kita untuk kemudian kita dibawa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang Yesus Kristus kasihi, kiranya dengan menyambut Natal 2024 ini, kita semua bergandeng tangan, sekalipun berhadapan dengan masalah-masalah yang membuat kita takut dan gentar, tetapi kita yakin percaya bahwa Yesus terus menyertai kita, Yesus terus memberkati kita untuk terus memberitakan Injil dan menyambut kelahiran Sang Pembawa Damai di tahun 2024 ini. Shalom, selamat merayakan minggu-minggu Advent dan selamat memasuki minggu Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami sapa sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami, yang oleh kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin dan menyertai kami dari lalu lampau hingga hari ini, bahkan sampai masa depan nanti. Terpujilah Engkau Tuhan, karena oleh kasih dan anugerah-Mu, sehingga hari ini dalam program Cahaya Kasih Natal produksi TVRI Papua Barat tahun 2024, kami boleh bersama-sama menikmati Firman-Mu yang datang dan memberi kekuatan ketika kami berada di dalam gumul dan dosa. Kekuatan itu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan memasuki minggu-minggu masa raya Advent, Natal dan Tahun Baru tahun 2025. Tuhan memberkati pemirsa
yang sementara menikmati siraman firman Tuhan di saat ini. Berkati akan seluruh hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Berkati akan pekerjaan, berkati usaha mata pencaharian pelayanan dimanapun. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan bimbang dan ragu Tuhan kuatkan mereka. Yang dalam kesibukan dan aktivitas mereka, Tuhan biarlah Engkau sendirilah yang datang dan menguatkan mereka untuk menjalani aktivitas di tengah kesibukan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga bersyukur, berdoa oleh kasih dan anugerah-Mu seluruh tanah air. Kami bersama-sama lewat pesta demokrasi yang telah berlangsung aman, nyaman, tentram pada tanggal 27 November. Tuhan kiranya memberkati seluruh rakyat yang telah menyalurkan seluruh hak politik untuk memilih para calon, para kandidat, baik itu gubernur, wali kota, bupati, dan di dalam tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Keberhasilan kepada mereka yang berhasil, Tuhan kuatkan mereka. Kepada mereka yang belum berhasil, Tuhan kuatkan mereka. Sehingga lewat kuasa Tuhan sendiri, mereka terus akan memberi diri bagi-Mu Tuhan. Sebagaimana kami merayakan penantian kedatangan-Mu sebagai Hakim yang agung yang akan mengadili bumi di masa raya Advent ini. Tetapi kami juga akan memasuki masa raya Natal. Tuhan siapkan hati kami untuk memasukinya dengan penuh syukur sukacita. Jadikan kami untuk dengan kerendahan hati menerima sang bayi putra Natal itu dan terus ada dalam kasih sukacita dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati TVRI Papua Barat, Provinsi Papua Barat, mulai dari Bapak Direktur dan seluruh jajaran pimpinan serta staf kru TVRI Papua Barat yang telah bertugas menyukseskan acara program Cahaya Kasih Natal produksi TVRI Papua Barat ini. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Berkati pergumulan pribadi, keluarga, rumah tangga. Terlebih program TVRI Papua Barat untuk terus menjadi pemersatu bangsa sebagai media yang terus menyampaikan tugas tanggung jawab, menyuarakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di tengah masyarakat. Terlebih di hari ini kami boleh bersama-sama menikmati siraman rohani firman Tuhan yang telah diwartakan. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh menteri jajaran hingga sampai ke daerah-daerah di tingkat yang paling bawah. Biarlah dalam tugas tanggung jawab Tuhan akan memberkati dan lewat kuasa-Mu sendiri biarlah anugerah Tuhan nyatakan sehingga dalam kepemimpinan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang yang berjuang untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian, kejujuran, kebebasan dan kemerdekaan. Semua itu diperjuangkan dengan air mata dan darah. Banyak yang terus menjadi korban, tetapi kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga dalam seluruh tugas tanggung jawab kemanusiaan itu hanya nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan biarlah Engkau mau tinggal bersama kami, jadikan kami untuk terus memuliakan Tuhan menyambut masa raya Advent tahun 2024 dan Natal serta memasuki tahun baru 2025
dengan penuh syukur dan sukacita. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.